Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita melanjutkan materi Manhajus Salikin Fikih Dasar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan kita masih pada sholat rawatib sesi kedua. Berkata muallif rahimahullah, war-rawatibul mu'akkadatu tabi'atu lil maktubati ashrun. Rawatib yang mu'akkadah, yang mengiringi sholat wajib, ashrun, ada 10. Wahiyal mazkuratu fi hadits Ibni Umar, dan ia adalah yang disebutkan dalam hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyra rakaat. Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum salat zuhur. Rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, fi baitihi, di rumahnya. Rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, fi baitihi, di rumahnya. Rakaataini qablal fajri, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Makna dari hafidtu, aku menghafal, yakni aku senantiasa merutinkannya dalam mengamalkannya. Makna yang kedua, rutin dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga aku hafal. Maka dari sini, karena Ibnu Umar itu orang yang mulazamah, yang senantiasa menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ucapannya dipegang, sehingga banyak para ulama, bahkan jumhur ulama mengatakan rawatib ada 10. Rawatib ada 10, seperti Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafilah. Berbeda dengan Hanafiyah yang mengatakan 12, merujuk pada hadis Aisyah, hadis Ummu Salamah atau Ummu Habibah radhiyallahu anha, man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, yakni yang bukan fardu, maka dibangunkan untuknya sebuah istana di surga. Angka 12 ini ketambahan 2, yaitu sebelum zuhur 4 rakaat. Yang awalnya 2 menjadi 4. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur, yakni sebelum sholat zuhur, bukan sebelum masuk waktu zuhur. 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dan juga Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli
qabla adh-dhuhri arba'a wa ba'daha rak'atain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat sebelum salat zuhur 4 rakaat dan setelahnya 2 rakaat. Kata hadis Abdullah bin Sa'ib atau yang lainnya radhiyallahu anhum, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa salat arba'an 4 rakaat ba'da an tazula syams, setelah matahari bergeser, qabla zuhri, sebelum salat zuhur. Dan beliau berkata fihi sa'atun innaha sa'atun, ia adalah waktu tuftahu fiha abwabus sama, yang pintu-pintu langit dibuka. Uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih, dan aku suka saat itu dinaikkan untukku amal salih. Hadis ini, apalagi ada ungkapan Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat seperti Aisyah, dijadikan sebagai dalil bagi Hanafiyah bahwa rawatib itu 12. Adapun ucapan Ibnu Umar, ada kemungkinan yang 2 rakaat itu dikerjakan di rumah yang tidak dilihat oleh Ibnu Umar, atau sesekali Nabi meninggalkannya dalam rangka menjelaskan kepada umat tentang kebolehan atau tidak makruh meninggalkannya. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin bahwa rawatib ada 12. Adapun penulis Syekh As-Sa'di, gurunya Ibnu Utsaimin, memilih pendapat Hanabilah yaitu 10, sebagaimana pendapat dari Syafi'iyah, pendapat dari Malikiyah. Maaf ya, Syafi'iyah dan Hanabilah. Kalau Malikiyah pendapatnya tidak membatasi 2, tapi sholat rawatib itu adalah berapapun jumlahnya dianjurkan, tidak dibatasi 2 atau 4 rakaat. Berbeda dengan jumhur tadi ya, Syafi'iyah dan Hanabilah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang qabliyah subuh dan sebagian dari zuhur ya, rawatib zuhur. Sekarang kita beralih kepada asar. Asar tidak ada rawatib muakkadah berdasarkan kesepakatan ahli ilmu. Baik Hanafi, Maliki, Syafi'i mengatakan tidak ada rawatib ya, rawatib muakkadah, kecuali Malikiyah yang mengatakan pada semua sholat qabliyah itu ada rawatibnya, termasuk qabliyah asar, kecuali qabliyah maghrib dan isya. Sedikit perbedaan. Yang jelas mereka sepakat bahwasanya dianjurkan sholat antara azan dengan iqamat, apapun namanya. Dengan perselisihan mereka, apakah ini ditekankan ataukah tidak, apakah rawatib ataukah tidak, mereka sepakat dianjurkan sholat di antara azan dan iqamah berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bainal azanaini shalah." Antara 2 azan ada salat. Antara 2 azan ada salat. Antara 2 azan ada salat. Pada yang ketiga kalinya Nabi menambahkan liman sya', bagi siapa yang pengen. Bagi yang pengen sholat silahkan. Kata liman sya' sebagai bentuk penegasan bahwa dia tidak ditekankan apalagi sampai wajib. Karena setiap perintah Nabi yang dikaitkan dengan masyiah, kehendak, maka tidak sampai derajat wajib. Tidak sampai derajat wajib, turun kepada sunnah, bahkan bisa sunnah yang tidak begitu ditekankan. Alasan lainnya adalah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjaga qabliyah asar. Nampaknya beliau ketika sholat asar datang dari rumahnya langsung iqamat dan mengimami sholat. Karena nggak dinukil demikian. Beliau sholat qabliyah asar. Adapun hadis yang mengatakan 4 rakaat, hadis Ibnu Umar yang terdapat dalam Abu Dawud, rahimallahu ra'an shalla qablal asri arba'ah. Semoga Allah merahmati, menyayangi orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Makna sebelum asar, sebelum sholat asar, bukan sebelum masuk waktu asar, bukan. Sebelum sholat asar. Hadis ini dikatakan ittirab, goncang oleh Ibnu Taimiyah. Sebabnya karena Ibnu Umar di hadis yang lebih kuat, Bukhari Muslim, mengatakan 10. Ini kok menambahkan 4. Maka hadis ini dikatakan lemah oleh Ibnu Taimiyah. Maka dikatakan oleh Ibnu Taimiyah tidak ada rawatib asar. Tapi Syafi'iyah dan Imam Syafi'i memandang hadisnya ini ya bisa diterima, kan rawinya bisa dinaikkan statusnya dengan jalur yang lain atau penguat untuk hadis Ibnu Umar yang Bukhari Muslim yang sanadnya lebih kuat, tapi bentuknya adalah rawatib yang ghairu muakkad. Rawatib tapi tidak ditekankan. Artinya ada rawatib yang ditekankan yaitu 10 atau 12, tidak termasuk yang 4 tadi, tapi itu termasuk rawatib karena mengikuti sholat fardu yakni asar, tapi tidak ditekankan. Sebabnya karena tadi hadis ini diperselisihkan. Yang kedua, tidak ada riwayat Nabi menekankan untuk dikerjakan. Ya. Hatta yang mengatakan tidak ada rawatib bukan artinya tidak boleh sholat. Ada tahiyat masjid, ya, ada sholat tadi umum, hadis Mughaffal, Abdullah bin Mughaffal, antara azan iqamat ada sholat. Artinya dianjurkan pula sholat. Berapa jumlahnya? Ini yang menjadi perselisihan. Saya mengatakan 2 saja. Saya mengatakan kapan ada dalil maka boleh lebih daripada 2. Kayak asar tadi 4, zuhur 4, gitu kan? Qabliyah zuhur 4. Qabliyah subuh gimana? 2. Pendapat yang lain mengatakan boleh lebih. Seperti ucapan siapa? Ucapan dari Imam Malik, Malikiyah. Kan hadis Abdullah bin Mughaffal tadi umum, maka dia bisa lebih daripada 2 rakaat. Bagaimana dengan hadis yang membicarakan tentang amal utama di waktu azan, ba'da azan, yaitu berdoa? Ya. Inna du'a bainal azan wal iqamah la turad. Doa antara azan iqamat tidak ditolak. Kata mereka justru doa yang paling utama adalah di dalam sholat, terutama saat sujud atau sebelum salam. Itu doa yang paling utama. Maka menggabungkan antara sholat dengan doa di antara azan dan iqamat, maka semakin tinggi makbulnya. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah, siapa yang berdoa sebelum salam lama sekali diperbolehkan meskipun 1 jam. Meskipun 1 jam. Kembali kepada hadis sholat rawatib asar, ya, mereka sepakat bahwa tidak ada rawatib muakkadah. Yang ada adalah sebagian pendapat yang mengatakan rawatib ghairu muakkadah seperti Syafi'iyah. Adapun ba'diyah asar maka tidak ada.
Sholat yang tidak ada adalah ba'diyah asar dan ba'diyah subuh. Betul. Semua ba'diyah ada sholatnya kecuali ba'diyah asar, ba'diyah subuh. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga hadis Umar, hadis yang lainnya mengatakan, hadis Abu Musa atau Abu Sa'id, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salati ba'dal asri hatta taghruba syams. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat ba'da asar sampai matahari tenggelam, yakni masuk waktu maghrib. Waktu maghrib itu ketika piringan matahari mengenai cakrawala, yakni garis pandang, ataukah tenggelam semuanya? Waktu maghrib, apakah ketika piringan matahari mengenai garis bumi yang kita lihat, ataukah tenggelam bulatannya sempurna? Yang mana jamaah maghrib itu? Tenggelam sempurna, betul. Tenggelam sempurna. Itu masuk waktu maghrib. Ini waktu yang dilarang sholat. Kemudian subuh juga sama, ba'diyah subuh. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sholati ba'da sholati subhi hatta tatlu asyams. Nabi melarang sholat setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Dilarang sholat. Lalu mereka berselisih pendapat, ini sholat apa yang dilarang? Apakah sholat sunnah mutlak ataukah yang muqayyad? Mutlak artinya sholat yang tidak ada sebab. Contoh, dia pengen sholat, sudah sholat, namanya sholat mutlak, tanpa terikat dengan apapun. Kalau terikat, maka seperti sholat wudhu, terikat karena wudhu. Ada sholatnya, seperti hadis Bilal yang dia sholat tiap kali berwudhu, ya, atau sholat tahiyat masjid diikat dengan masjid, masuk masjid. Sholat, ya, janazah. Pendapat yang diikuti oleh kebanyakan ulama adalah larangan ini berlaku untuk sholat yang tidak ada sebab, seperti yang dikatakan oleh Hanafi, oleh Syafi'i, oleh siapa? Oleh Hambali. Tapi Imam Malik berpandangan lain. Beliau berpandangan bahwa semua sholat nggak boleh, termasuk sholat yang ada sebabnya. Contoh, jam 4 ke masjid. Bagi Imam Malik, apakah tahiyat? Jemaah, jam 4 sore ke masjid, apakah tahiyat? Tidak tahiyat. Ini yang dipegang oleh Malikiyah. Karena dipahami itu hadisnya umum, tidak ada pengecualian. Tapi bagi jumhur mengatakan, dan ini yang kuat, bahwa itu berkaitan dengan sholat yang tidak ada sebabnya. Mana dalil penguatnya? Adalah hadis Ummu Salamah, di mana Nabi SAW ba'da asar sholat 2 rakaat atau 4 rakaat. Ya Rasulullah, bukankah Anda melarang kami sholat ba'da asar? Kenapa Anda sholat? Kata beliau SAW, tadi datang utusan dari kabilah fulan menyatakan Islam hingga aku sibuk dengan mereka. Ini qadha untuk yang tadi. Nabi mengqadha sholat rawatib pada waktu larangan, menunjukkan bahwa yang kuat adalah pendapat yang jumhur. Larangan itu untuk sholat yang tidak ada sebab. Ketika ada sebabnya maka boleh, kayak janazah, kayak tahiyat masjid, seperti tadi ya qadha rawatib, ya, sholat taubat dan seterusnya. Faedah,
Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, imam besar dalam mazhab Zahiri. Jadi kan di Andalus, Andalus itu dulunya mazhabnya Maliki. Beliau termasuk anak pejabat tapi bodoh agama. Di antara awal beliau belajar gara-gara apa? Ketika ke masjid ya, pada asar sholat ditegur oleh orang-orang. Kenapa Anda sholat? Ini waktu larangan. Ya heran. Dan setelah beliau mengkaji fikih di tempatnya fikih Maliki, terus beliau mengkaji berbagai mazhab, terus beliau mandiri dengan mazhab Zahiri. Lebih merujuk kepada Dawud Az-Zahiri. Nah. Kemudian sholat maghrib. Maghrib yang muakkad adalah ba'da maghrib atau ba'diyah. Yang kita hitung lagi ya, 12 atau 10 aja, 10 atau 12 ya. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, 2 rakaat sebelum subuh, total 12. Baik. Maghrib itu ada ba'diyah yang merupakan muakkad. Bagaimana dengan qobliyah? Kita ke qobliyah dulu. Qobliyah maghrib. Baik. Qobliyah maghrib ya itu ghairu muakkad, tidak ditekankan. Tidak ditekankan. Tidak ditekankan. Artinya dia rawatib tapi tidak ditekankan. Kecuali Malikiyah yang mengatakan tidak ada rawatib qobliyah maghrib. Yang mau sholat silahkan pakai hadis antara 2 azan ada sholat. Atau hadis yang lain, sallu qabla sholatul maghrib, sholatlah sebelum sholat maghrib, sholatlah sebelum sholat maghrib, sholatlah sebelum sholat maghrib, liman sya, bagi siapa yang menginginkan. Kata rawi agar manusia tidak menjadikannya sebagai sunnah. Ini perkataan rawi. Makhafata an yattakhadhan nasu sunnah, karena khawatir manusia menganggapnya sebagai sunnah. Apa makna sunnah di sini? Yakni rawatib yang rutin dikerjakan. Maka Nabi menggunakan tambahan pengikat liman sya, bagi siapa yang menginginkannya. Baik. Kemudian bagaimana kondisi sahabat Nabi terhadap qobliyah maghrib? Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, apabila muazin telah azan maghrib, maka sebagian sahabat Nabi berdiri mencari tiang-tiang masjid, kemudian sholat. Dan saking banyaknya yang sholat, hingga andaikan ada musafir datang, terkesan maghrib sudah selesai. Saking banyaknya yang sholat. Salah seorang tabi'in yang bernama Mukhtar bin Fulful, dia berkata, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat qabliyah maghrib? Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, kunna nusalliha, kami mengerjakannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kami, tapi beliau tidak memerintahkan kami dan tidak pula melarang kami. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Imam Syafi'i mengatakan waktu maghrib itu singkat, sesingkat azan, wudu, pakai baju, sholat,
5 rakaat. Salat 5 rakaat. yakni 3 maghrib sama 2 ba'diyah. Saking singkatnya waktu maghrib versinya Syafi'i. Artinya antara azan dengan iqamat maghrib itu agak cepat. Sholat sunnah, Nabi datang terus langsung mengimami jamaah. Baik, berikutnya ba'diyah maghrib, yang ia termasuk dari rawatib muakkadah, yang 12 tadi atau 11 versinya Ibnu Umar. Ya. Zuhur, asar, zuhur, maghrib, isya dan subuh meninggalkan asar. Faedah sebentar, faedah. Ke asar dulu ya, asar. Baik. Faedah dulu ya, ke asar. Salat apakah yang paling utama? 5 waktu. Subuh atau ke asar? Jamaah. Ulama khilaf pendapat. Pendapat yang saya ikuti adalah asar. Demikian yang disebutkan oleh penyusun Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Itu hadis perang Khandaq. Ya. Syaghaluna an salatil wusta salatil asri. Mereka telah menjadikan kita sibuk dari mengerjakan salat wusta, yaitu salat asar. Mala Allahu kuburahum an-nar. Semoga Allah memenuhi kuburan mereka dengan api. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan makna salat wusta adalah asar. Kata Allah Taala, "Hafidhu 'ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah semua salat, terutama salat wusta. Wusta dalam bahasa Arab memiliki 2 makna, 1 tengah, 2 terbaik. Satu yang bermakna terbaik. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkata orang terbaik di antara mereka. Juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian minta surga, mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah, karena surga yang awsat, terbaik. Ini pendapat yang cukup kuat. Salat terbaik adalah salat asar. Bersamaan dengan itu tidak punya rawatib muakkadah. Ya. Subuh salat utama, berikutnya memiliki salat sunnah terbaik, qabliyah subuh. Baik. Zuhur, ya, zuhur ditopang dengan 4 rakaat. Maaf ya, 8 rakaat ya rawatib. 4 rakaat qabliyah, 4 rakaat ba'diyah. Ini saling menguatkan sehingga mereka menjadi sholat-sholat yang juga utama. Kembali kepada ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyebutkan ungkapan tambahan fi baiti, di rumahnya. Aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. 2 qabliyah zuhur, 2 ba'diyah zuhur, 2 ba'diyah maghrib di rumahnya, 2 ba'diyah isya di rumahnya, 2 qabliyah subuh. Apa maksudnya? Tambahan 2 di rumahnya pada ba'diyah maghrib dan ba'diyah subuh. Yakni kebanyakan salat Nabi pada ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya di rumahnya versi Ibnu Umar yang beliau lihat. Terus bagaimana dengan rawatib zuhur, rawatib asar, ini ghairu muakkad? Apakah dikerjakan di masjid? Pendapat yang kuat yang dikatakan oleh Nawawi rahimahullah bahwa
sholat rawatib pada asalnya lebih utama dikerjakan di rumah. Apapun itu rawatibnya, entah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza qadha ahadukumus shalah fil masjid falyaj'al bi baitihi min sholatihi." Siapa yang sudah sholat fardu di masjidnya, maka berikanlah bagian sholat di rumahnya, yakni rawatibnya, ba'diyahnya. Fa inallaha ja'ilun fi baitihi min sholatihi khaira, karena Allah akan menjadikan kebaikan karena sholatnya di rumahnya. Hadis yang lain dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Inna khaira salatil mar'i fil masjid illal maktubah." Maaf ya. "Inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illa al maktubah." Salat terbaik seseorang adalah di rumahnya kecuali salat fardu, tanpa pengecualian. Hadis yang lain, salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, mana yang lebih afdol, aku sholat sunnah di rumahku ataukah di masjid?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala tangzuru ila baiti ma aqrabuhu minal masjid." Tidakkah kamu melihat rumahku, alangkah dekatnya dia dengan masjid, tapi sholat di rumahku lebih aku sukai daripada di masjid. Ini sholat sunnah. Baik. Terus bagaimana menjelaskan hadis tadi Ibnu Umar yang dia mengatakan di rumahnya hanya pada ba'diyah maghrib, ba'diyah isya? Kata ahli ilmu, yakni Nabi sengaja kadang sholat rawatib di masjid dalam rangka mengajari orang agar tahu ini sholatnya ada sholat ba'diyah, ada qobliyah, sekian rakaat, mimba bita'lim, dalam rangka mengajari umat. Aisyah menceritakan bahwa semua sholat sunnah Nabi rawatib di rumahnya. Dalam hadis Imam Muslim, kata Aisyah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an qabla zuhri fi baiti." Rasulullah sholat 4 rakaat sebelum zuhur di rumahku. Lalu sholat jamaah. Lalu pulang ke rumahku 2 rakaat lagi. Beliau sholat maghrib jamaah. Balik lagi ke rumahku, ba'diyah 2 rakaat. Keluar lagi sholat isya berjamaah. Balik lagi ke rumahku, ba'diyah 2 rakaat. Dan beliau sholat 2 rakaat setelah azan subuh, terus keluar mengimami sholat subuh. Semua rakaat ini dikerjakan semua oleh Nabi di rumah, menunjukkan yang utama di rumah. Syalbani rahimahullah mensahihkan hadis yang keutamaannya seperti keutamaan sholat berjamaah 27 derajat atau 25 derajat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sholatur rajuli tatawwu'an haitsu la yarahu nas afdalu min sholatihi ala a'yunin nas 25." Salatnya seseorang di tempat yang tidak dilihat oleh orang-orang lebih utama daripada salatnya yang dilihat oleh orang, yakni masjid, sebanyak 25 derajat. Nah, ini seakan-akan kalau sholat sekali rawatib di masjid itu kalah, 25 kali sholat di masjid kalah pahalanya dengan yang sholat sekali di rumah.
dari rawatib. Maka kalau bisa rawatibnya di rumah. Terutama yang rumahnya dekat, apalagi kalau subuh di sini kan agak lama, subuhnya di rumah. Kalau nanti masuk masjid, silakan sholatnya itu tahiyat, sholat tahiyat atau wudhu, sholat wudhu. Ba'diyah isya pembahasannya mirip ba'diyah maghrib. Sekarang qabliyah subuh, tambahan faedah yang belum dicantumkan sebelumnya. Ketika orang masuk ke dalam masjid, apakah ia sholatnya 4 rakaat? Tahiyat dulu, lalu qabliyah subuh, ataukah cukup baginya 2 rakaat saja? Ya. Kalau berkata yang terbaik adalah qabliyahnya di rumah, itu lebih sempurna pahalanya, sehingga ke masjid cuma tahiyat masjid. Sekarang untuk kasus ketika orang qabliyahnya di masjid 4 rakaat ataukah 2 rakaat, ulama ahli ilmu selisih pendapat. Karena melihat tahiyat masjid itu, apakah dianjurkan sholatnya sendiri ataukah digabungkan dengan sholat 2 rakaat dari yang sunnah. An-Nawawi rahimahullah termasuk yang mengikuti pendapat digabungkan saja. Karena tahiyat masjid itu yang diinginkan bukan sholat khusus, tapi yang penting sholat 2 rakaat sebelum sujud. Idza dakhala ahadukumul masjid falyusalli rak'ataini qabla an yajlis. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka sholatlah 2 rakaat sebelum duduk. Ini pendapat yang cukup kuat. Maka mencukupi 2 rakaat digabung dengan niat yang lain. Contoh digabung pula, dia masuk di waktu subuh tadi, niatnya qabliyah subuh plus tahiyat masjid plus wudu plus taubat, barangkali taubat ya. Salat sunnah taubat. Sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana jika sholatnya lebih daripada 2 rakaat? Apakah diingkari ataukah tidak? Sebagian ustadz mengingkarinya, sebagian yang lain tidak mengingkarinya, dan saya ikut pendapat yang tidak mengingkarinya. Alasannya satu, ya, ulama kata An-Nawawi berselisih pendapat, apakah tahiyatnya sendiri ataukah digabung. Artinya ada khilafiyah, diakui. Ya. Yang kedua, riwayat yang dijadikan sandaran tidak adanya ucapan Sa'id bin Musayyib yang melihat orang sholat ya qabliyah subuh lebih dari 2 rakaat. Wahai fulan, apakah kamu tidak khawatir diazab oleh Allah? Kata dia, apakah aku diazab gara-gara sholat? Tidak, diazab gara-gara menyelisihi sunnah. Gimana penjelasannya? Pertama, riwayat ini perlu diteliti, apakah dia sahih ataukah tidak. Apalagi dalam sebuah riwayat yang lainnya, kasusnya bukan lebih dari 2 rakaat, tapi memperlama 2 rakaatnya. Maka ini ada kegoncangan dalam periwayatan. Yang kedua, andai kan itu sahih, itu pendapatnya Sa'id bin Musayyib, bukan sahabat. Dan ahli ilmu berselisih pendapat tentang kehujahan ucapan tabi'in. Apalagi jika menyelisihi keumuman dari Quran atau sunnah. Quran atau sunnah. Kemudian yang janggal juga adalah diazab, kita pakai riwayat memperlama qabliyahnya. Apakah ada ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang qabliyahnya itu agak lama? Enggak ada. Yang ada adalah ucapan Aisyah radhiyallahu anha,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhaffifur rak'atain allataini qabla salati subhi hatta inilah aqul hal qara'a bi umil kitab. Rasul sallallahu alaihi wasallam meringankan 2 rakaat qabliyah subuh hingga aku membatin apakah beliau membaca Al-Fatihah. Di sini apakah ada ucapan Nabi yang mengancam? Tidak ada. Dikatakan dosa besar atau dosa yang berat jika ada ancamannya. Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar, pakai rincian kapan dikatakan dosa besar, diazab. Jika diancam neraka atau siksa, atau ada ungkapan fasik, laknat, murka, atau bukan termasuk golongan kami, baru dikatakan kabair. Makanya bab ini tidak ada di kitab Kabair Az-Zahabi yang berjumlah 67 dosa-dosa besar. Kesimpulannya, anak ikut pendapat bahwa bukan termasuk sunnah memperlama qabliyah subuh, tapi bukan berarti dia berdosa jika dia memperlamanya. Allahu a'lam. Tambahan satu faedah lagi. Jumatan. Apakah Jumatan ada qabliyah ataukah tidak? Ulama selisih pendapat. Jumhur mengatakan atau banyak ulama yang mengatakan ada qabliyah. Apa dasarnya? Secara hadis tidak ada hadis tentang qabliyah Jumat. Enggak ada. Makanya banyak ahli ilmu yang mengatakan tidak ada qabliyah Jumat. Seperti Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin. Karena memang tidak ada hadisnya yang mengatakan ada qabliyah Jumat dikiaskan dengan qabliyah zuhur. Dengan alasan kalau Jumatannya enggak dikerjakan maka sholat zuhur. Sebagaimana ada qabliyah zuhur maka ada qabliyah Jumat. Ini dipilih oleh Syafi'iyah, Imam Asy-Syafi'i, dan ini kurang kuat. Kurang kuat karena realitanya Jumatan itu termasuk ibadah yang dilakukan oleh banyak para sahabat dan tidak dinukil mereka menyebutkan sholat qabliyah Jumat. Bahkan yang ada adalah hadis kalau sudah masuk waktu Jumat, Nabi Muhammad keluar dari rumahnya langsung naik mimbar. Gak ada riwayat sholat. Tapi bukan berarti tidak boleh sholat. Yang enggak ada itu namanya doang, tapi sholatnya ada. Atau sholat qabliyah, sholat tahiyat masjid, atau sholat mutlak. Hadis Salman, hadis Abu Hurairah mirip, yang maknanya siapa yang di hari Jumat mandi besar lalu berangkat lebih awal lalu sholat semampunya, tsumma yusalli ma qaddara alaih atau ma kutiba lahu, lalu ia sholat sebanyak yang telah Allah tetapkan untuknya sampai khatib naik mimbar, menunjukkan ada sholat mutlak, maka akan diampuni dosanya antara 2 Jumat. Berikutnya ba'diyah Jumat, ada hadisnya. Berapa jumlahnya? 2 atau 4? Ada 2 hadis. Hadis pertama hadisnya Ibnu Umar. Dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ba'dal jumu'ati hatta yansarifa fa yusalli fi baiti. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak salat ba'diyah Jumat sampai pulang ke rumahnya lalu salat 2 rakaat. Berapa salatnya? 2 rakaat. Di mana? Di rumah. Hadis Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ba'dal jumu'ati falyusalli arba'an." Siapa yang pengen sholat ba'diyah Jumat, atau siapa yang telah sholat Jumat, maka sholatlah 4
rakaat. Berapa jumlahnya? 4 rakaat. Ada tambahan. Jika tergesa-gesa, silahkan 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. 4. Maka ahli ilmu terbagi tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan sholat Jumat, ba'diyah Jumat itu adalah 4 rakaat. Adapun hadis Ibnu Umar di rumah itu yang 2 rakaat saja. 2 rakaat boleh, tapi yang utama 4. Pendapat yang kedua mengatakan boleh memilih 2 atau 4 tanpa melihat tempat. Mau di masjid, di rumah, silakan 4 atau 2. Menjamak 2 hadis. Pendapat yang ketiga dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh bin Baz dan Lajnah Daimah. Jika di masjid maka 4 rakaat, jika di rumah maka 2 rakaat. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Dewan Fatwa Arab Saudi, Syekh bin Baz, Ibnu Taimiyah. Untuk menggabung 2 tadi. Hadis Ibnu Umar 2 rakaat di rumah. Hadis Abu Hurairah 4 rakaat di masjid. Maka dilihat kalau sholatnya di masjid 4 rakaat, jika di rumah maka 2 rakaat. Ini seputar masalah sholat rawatib yang mengiringi sholat fardu. Allahu ta'ala alam. Jika ada pertanyaan. Apa yang ditinggalkan? Nah, yang pertama, bolehkah mengqadha rawatib dalam keadaan dia sengaja meninggalkan rawatib pada waktunya sementara ia mampu, gitu ya, tanpa uzur. Yang pertama bahwasanya sholat rawatib itu durasinya panjang sampai habis, sampai masuk ke waktu berikutnya, contoh ba'diyah zuhur. Maka waktunya memanjang sampai masuk waktu asar. Boleh diselingi makan dulu, ngobrol dulu, kerja dulu, terus sholat ba'diyah zuhur di jam 14:14. Boleh enggak? Boleh. Cuma yang utama adalah segera pasca sholat fardunya. Berikutnya adalah jika meninggalkannya karena tanpa sebab, maka saya belum pernah membaca ahli ilmu tentangnya, tapi nampaknya bagi saya adalah tidak sholat karena sudah selesai waktunya. Kata Nabi SAW, man nasiya sholatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha. Apabila lupa sholat atau tertidur dari sholat, maka kafaratnya, dendanya adalah ia sholat ketika ingat. Dalam hadis ini ada keringanan mengqadha sholat asal sebabnya karena tidak sengaja, tertidur atau lupa. Maka jika sengaja tidak ada qadha, apalagi ini sholat sunnah bukan sholat wajib. Wajib saja jika meninggalkannya tanpa karena sengaja, maka sebagian ulama mengatakan tidak perlu mengqadha, cukup taubat, seperti pendapatnya Ibnu Utsaimin. Tapi jumhur ulama mengatakan qadha, seperti Syafi'iyah, Imam An-Nawawi,
Hanabilah, Malikiyah, bahkan dikatakan ini pendapat jumhur ulama. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Ya, lebih utama mana qobliyah di rumah, tapi ada potensi nanti takbiratul ihramnya baik. Ibnu Utsaimin pernah ditanya demikian. Beliau menjawab, kalau saya keliru tolong nanti dikoreksi, karena sudah lama bacanya. Beliau mengatakan jika dimungkinkan masih menjumpai rukuk, maka yang utama sholat qobliyah di rumah. Karena rukuk itu menunjukkan dia masih menjumpai sholat sempurna bersama imam. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man adraka rok'atan faqad adraka sholat. Siapa yang menjumpai rukuk, maka dia menjumpai sholat. Artinya kalau dia mengikuti rukuknya imam, maka dia ditulis sholatnya sempurna. Meskipun tidak sempurna dengan teman-temannya, tapi dia masuk kategori yang sempurna, yang lengkap lah, yang lengkap. Tapi jika diduga kuat akan telat 1 rakaat, maka yang utama adalah sholatnya ke masjid. Jika khawatir dia bisa telat sholat fardu. Allahu a'lam. Nah, cuma. Oke, silakan. Coba diulang. Baik, kaidahnya adalah ibadah muqayyad lebih utama daripada ibadah mutlak. Ibadah muqayyad lebih utama daripada ibadah mutlak. Baca Quran itu mutlak. Karena tidak ada ikatan dianjurkan dibaca menunggu imam. Enggak ada, hadisnya enggak ada. Maka dikatakan boleh baca tapi pakai hadis mutlak umum. Sementara sholat sambil menunggu imam itu ada hadis khususnya, maka dia muqayyad. Maka sholat lebih utama daripada membaca Quran saat itu. Meskipun tidak mengapa membaca Quran. Kita bicara masalah fadilah, afdoliyah yang lebih utama, maka demikian. Nah, lagi jamaah. Gimana? Ya. Apakah harus melihat tempat atau tidak? Ya. Baik. Menurut saya ya tidak mengapa. Karena itu bagian dari, maksudnya tidak mengapa dia tetap sholat. Dalam rangka apa? Ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha." Siapa yang menghidupkan sunnah dalam Islam, sunnah yang baik, maka ia mendapatkan hasanah kebaikan dan juga pahala dari orang yang mengikuti. Ini nampaknya lebih benar. Karena tidak berkaitan dengan menyakiti hati. Kalau menyakiti hati, maka sunnah ditinggalkan. Tapi ketika tidak menyakiti hati, bahkan lebih kepada menghidupkan sunnah, maka yang utama adalah menghidupkan sunnah tanpa melihat omongan orang. Allahu a'lam.
Hmm. 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 Nah, masalah boleh tidak boleh, nggak ada larangan. Masalah afdaliyah ini perlu digali lebih dalam. Lebih afdaliyah yang mana? Azan langsung sholat qabliyah subuh ataukah nunggu selesai azan tapi ada kemungkinan telat takbiratul ihramnya? Ini perlu dikaji lebih mendalam. Saya tidak tahu. Allahu a'lam. Baik, jika tidak ada saya akhiri. Ini akhir dari pembahasan rawatib, berikutnya tentang sujud sahwi. Allahu a'lam. Saya akhiri. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.